Oke, selamat datang di Playbook untuk para trader NQ. Hari ini, kita akan bedah tuntas satu strategi kunci yang benar-benar misahin antara amatir dan profesional, yaitu cara menguasai pullback. Tujuannya, biar kita semua nggak lagi kejebak beli di pucuk. Yuk, langsung kita mulai. Pernah nggak sih ngerasain ini? Anda lihat harga lagi naik kencang banget, euforianya kerasa, Anda langsung klik buy. Dalam hitungan detik, pasarnya berbalik arah, terjun bebas. Aduh, rasa sakitnya kejebak di puncak itu nyata banget ya. Kita semua pasti pernah ngalamin. Tapi gimana kalau ternyata ada cara yang lebih cerdas? Sebuah metode yang lebih sabar, lebih terukur, yang dipakai sama para profesional buat menghindari jebakan kayak tadi. Nah, inilah yang akan kita bedah habis-habisan hari ini. Strategi pullback. Sebelum kita bisa trading pullback, kita mesti fasih dulu sama bahasanya pasar. Dan bahasa pasar itu ya, struktur. Kalau Anda paham ini, wah, Anda bakal paham segalanya. Analogi paling gampangnya itu tangga. Coba bayangin deh, tren naik itu persis kayak kita lagi naik tangga. Setiap harga bikin puncak baru, itu sama kayak kita naik satu anak tangga. Nah, pas harga turun dikit buat ngambil napas, itu tuh kayak pijakannya, tempat kita istirahat sebentar sebelum lanjut naik lagi. Kalau bahasa teknisnya, ini yang kita sebut uptrend. Simple banget kok. Ada puncak yang terus-terusan lebih tinggi, kita sebut higher highs, dan ada lembah atau pijakan yang juga ikutan lebih tinggi atau higher lows. Pola tangga naik yang konsisten ini, nah itu lampu hijau buat kita untuk mulai cari-cari peluang beli. Sebaliknya, tentu ada juga yang namanya downtrend. Ini kebalikannya, yaitu serangkaian lower highs, puncaknya makin rendah, dan lower lows, lembahnya makin dalam. Polanya kayak tangga turun. Penting banget buat kita bisa bedain keduanya biar nggak salah arah. Jadi aturannya simple banget sebetulnya. Kalau lagi uptrend, fokus kita adalah cari kesempatan buat beli pas diskon atau saat harga turun. Sebaliknya kalau lagi downtrend, strateginya ya jual pas harga naik sesaat. Nah, untuk pembahasan kali ini kita bakal fokus total di sisi beli saat uptrend. Oke, setelah kita bisa baca irama pasarnya, sekarang saatnya kita masuk ke dagingnya, ke inti dari strategi kita, seni trading pullback. Ingat ya, ini bukan soal nebak-nebak, tapi soal bereaksi dengan sabar. Itu kuncinya. Nah, ini dia mindset yang harus diinstal di kepala kita. Ubah total cara pandang. Penurunan harga sementara di tengah tren naik itu bukan sinyal bahaya. Buat trader pro itu adalah kupon diskon. Ini adalah kesempatan emas buat masuk ke pasar dengan harga yang jauh lebih baik daripada mereka yang FOMO ngejar di puncak. Konsepnya simple banget, cuma 3 tahap. 1, pastiin kita ada di jalan tol yang benar, yaitu tren naik yang valid. 2, nah ini yang susah, sabar. Jangan kejar bus yang udah jalan, tunggu dengan sabar sampai harga kembali ke halte. 3, pas pullbacknya udah mulai kelihatan kehabisan tenaga, barulah kita masuk posisi. Pertanyaannya kan kita harus nunggu di halte mana ya? Nah, trader pro itu nggak asal tebak. Mereka pakai alat bantu khusus buat nemuin zona-zona entry yang kemungkinan berhasilnya tinggi. Yuk kita lihat 3 alat utamanya. Ini dia 3 senjata andalan kita. Pertama, kita butuh peta dari perjalanan harga sebelumnya, yaitu struktur pasar. Kedua, kompas matematis kita, yaitu Fibonacci. Dan yang ketiga, ini area perburuan tersembunyi, yaitu zona likuiditas. Kalau kita bisa gabungin ketiganya, wah, konfirmasinya bakal kuat banget. Oke, ini yang paling dasar tapi super efektif. Ingat kan konsep resistance jadi support? Gampangnya gini, atap yang udah berhasil dijebol, itu bakal berubah fungsi jadi lantai yang baru. Nah, area lantai baru inilah zona pertama yang kita pantau buat cari pantulan harga. Sekarang kita pakai alat favoritnya para trader futures, Fibonacci retracement. Anggap aja ini kayak penggaris sakti. Alat ini bantu kita buat metain seberapa dalam sih zona diskon atau pullback ini bisa terjadi setelah harga naik kencang. Cara pakai gampang ya, tinggal tarik dari titik ayunan terendah ke titik tertinggi. Nah, ini dia rahasianya. Catat baik-baik ya. Perhatiin banget zona antara level 50% sampai 61,8%. Di kalangan profesional, area ini tuh dikenal sebagai golden pocket atau kantong emas. Kenapa? Karena sering banget reaksi beli yang kuat itu munculnya justru di area ini.
Oke, ini konsep yang bakal naikin level trading Anda. Bayangin deh, di bawah level support yang kelihatan jelas itu, banyak banget jebakan tikus berupa order stop loss dari trader retail. Para pemain besar tahu ini. Mereka sering sengaja nekan harga sedikit ke bawah buat nyapu bersih jebakan-jebakan ini. Ini yang namanya liquidity sweep, sebelum akhirnya harga diterbangkan naik kencang sesuai rencana awal. Teori udah dapat semua nih. Sekarang, gimana caranya kita ngubah semua ini jadi sebuah rencana trading yang bisa dijalankan yang sistematis? Yuk kita susun jadi panduan langkah demi langkah yang jelas. Ini dia playbook lengkapnya, langkah demi langkah. Pertama, lihat gambaran besarnya. Pastiin strukturnya benar, ada HH dan HL. Kedua, jadilah pemburu yang sabar. Tunggu harga masuk ke zona yang udah kita tandai. Ketiga, ini kuncinya, jangan langsung tembak. Tunggu ada sinyal konfirmasi, misalnya candle bullish yang meyakinkan. Keempat, baru deh eksekusi. Kelima, pasang jaring pengaman Anda, yaitu stop loss. Dan terakhir, tahu kapan harus ambil hasil, tentukan target profit. Tolong dengerin baik-baik, karena ini bisa nyelamatin akun trading Anda. Ada 2 aturan yang haram hukumnya buat dilanggar. Masuk tanpa konfirmasi, itu sama aja kayak lempar koin, alias judi. Dan trading tanpa stop loss, itu bukan trading, itu namanya bunuh diri finansial. Disiplin adalah segalanya di sini. Terakhir, penting untuk diingat, nggak semua pullback itu diciptakan sama. Seorang trader profesional itu jago banget bedain mana setup yang kualitasnya tinggi dan mana yang cuma jebakan. Coba kita lihat bedanya. Lihat deh bedanya. Pullback yang bagus itu kelihatannya adem ayem, koreksinya rapi, nggak dalam-dalam banget, dan volume perdagangannya menurun. Kayak mobil yang pelan-pelan kehabisan bensin. Sebaliknya, pullback yang jelek itu kelihatan panik dan agresif. Penurunannya tajam, volume jualnya gede, dan yang paling parah, dia ngerusak lantai support penting sebelumnya. Ini bukan diskon, ini alarm bahaya. Dan kita tutup dengan ini, permata paling berharga dalam dunia trading, kesabaran. Seorang amatir biasanya buru-buru, pengen nangkep pisau jatuh. Seorang profesional, dia nunggu pisaunya berhenti goyang, nunggu pasar selesai bersih-bersih para pemain yang gak sabar lewat liquidity sweep, barulah mereka masuk dengan tenang dan keyakinan penuh. Itulah playbook sang juara.